Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anharudin Ali Fajri. Pada hari ini saya akan melakukan praktikum tentang hukum Oersted. Selamat menyaksikan. Tujuan untuk membuktikan bahwa ada hubungan antara listrik dan magnetisme. Percobaan ini menunjukkan bahwa arus listrik yang mengalir melalui kawat dapat menghasilkan medan magnet. Dasar percobaan. Percobaan Oersted didasarkan pada konsep bahwa listrik dan magnetisme saling berkaitan. Sebelum percobaan ini, arus listrik dipandang sebagai fenomena yang terpisah dari magnetisme. Oersted menunjukkan bahwa arus listrik yang mengalir melalui kawat akan menghasilkan medan magnet di sekitarnya, sehingga menandakan bahwa perubahan arus listrik menciptakan efek magnetik. Teori ini menjadi dasar elektromagnetisme yang menjelaskan bahwa medan magnet dapat dihasilkan oleh arus listrik, dan medan listrik dapat menghasilkan medan magnet yang bervariasi. Percobaan Oersted menjadi tonggak awal perkembangan teori elektromagnetik yang luas, termasuk hukum-hukum yang dirumuskan oleh ilmuwan seperti Ampere, Faraday, dan Maxwell. Alat dan bahan. Yang pertama, baterai 1,5 volt. Yang kedua, kawat tembaga. Yang ketiga, silet. Yang keempat, air. Dan yang kelima, gelas. Cara kerja. 1. Persiapan komponen. Ambil kawat tembaga dan potong sepanjang 20-30 cm. Kemudian, mengupas kedua ujung kawat tembaga agar konduktor dapat terhubung dengan baik ke baterai. Kedua, meletakkan silet di atas permukaan air dalam gelas agar silet dapat mengapung. Gunakan silet yang cukup ringan sehingga dapat berfungsi seperti jarum pada kompas sederhana. Kemudian, pastikan air di gelas tenang agar silet tetap seimbang. 3. Rangkaian baterai. Menghubungkan ujung kawat tembaga ke kedua kutub baterai 1,5 volt sehingga arus listrik mengalir melalui kawat. Kemudian, pegang kawat di atas silet. Jangan sampai menyentuh air atau silet. 4. Pengamatan. Amati silet yang mengapung dalam air. Jika arus listrik mengalir melalui kawat, silet akan bereaksi terhadap medan magnet yang dihasilkan oleh kawat dan mungkin akan sedikit bergerak atau berputar. Kelima, pengulangan variasi. Kita dapat mencoba memindahkan kawat lebih dekat atau lebih jauh dari silet untuk melihat bagaimana perubahan posisi memengaruhi reaksi silet terhadap medan magnet. Hasil percobaan. 1. Ketika kawat tembaga dialiri arus listrik dari baterai yang didekatkan ke silet yang mengapung, silet menunjukkan gerakan kecil seperti perputaran atau pergeseran posisi. Gerakan 2. Gerakan silet bervariasi, tergantung pada kawat tembaga. Jika kawat lebih dekat, gerakan silet lebih terlihat jelas. Jika kawat dijauhkan, pengaruh medan magnet berkurang. 3. Saat arus dihentikan, silet kembali tenang dan tidak menunjukkan pergerakan akibat pengaruh medan magnet. Analisis data. Kawat yang dialiri arus listrik menghasilkan medan magnet yang memengaruhi gerakan silet, menunjukkan bahwa arus listrik menciptakan medan magnet. Pengaruh medan magnet berkurang saat jarak antara kawat dan silet bertambah, menunjukkan bahwa intensitas medan magnet melemah seiring bertambahnya jarak. Hasil ini sesuai dengan teori Oersted, bahwa listrik dan magnetisme saling berkaitan. Kesimpulan, percobaan menunjukkan bahwa arus listrik yang mengalir melalui kawat tembaga dapat menghasilkan medan magnet di sekitarnya, sebagai mana dibuktikan oleh gerakan silet yang terpengaruh oleh medan tersebut. Besarnya pengaruh medan magnet tergantung pada jarak antara kawat dan silet.
Hasil ini mendukung teori Oersted bahwa ada hubungan langsung antara listrik magnetisme, di mana arus listrik dapat menciptakan medan magnet yang memengaruhi benda-benda magnetis di sekitarnya.